karena ada kiainya, karena ada pondoknya, karena ada madrasahnya, itu besar. Salah satu juga saya ini kepilih jadi bupati pada saat tahun 2000. Itu kalau nggak ada peran kiai, nggak peran pondok, saya nggak dilantik. Ada pihak-pihak yang ingin supaya dilihat nggak dilantik, maka dikirimlah kiai itu, lumayan batuan. Getokuk kiai Pak Nuriana sehari mau habis itu melantik saya. Padahal hari ini dilantik, besok tidak bisa lagi. Itulah peran kiai yang luar biasa. Maka para kiai itu, para pondok itu membantu negara, terutama di bidang pendidikan baik ilmu keagamaan maupun pendidikan moral. Maka saya sekali lagi mengapresiasi kepada FSBP, pondok pesantren, yang mana pondok pesantren ini sangat berperan dengan baik. Sekarang penerimaan siswa banyak persoalan-persoalan, banyak yang tidak masuk. Saya terima kasih ke anak, ke Prof. Soleh. Kenapa? Karena membuka perguruan-perguruan, membuka madrasah-madrasah sehingga orang bisa tertampung. Maka tolong pihak Pak Karo ya, memang diperhatikan FSBP. Jadi kita betul-betul kalau bicara elektoral Dimyati itu siapa? Elektoral Dimyati itu garisnya hijau. Nah, kalau ada garisnya hijau ya berarti keagamaan. Kalau garis nasionalis mungkin saya hanya sedikit saja. Tapi kalau dari garisnya hijau saya bisa 90%. Maka harus kuat garis hijau. Maka peran FSBP apa sih? Ya, saya permulakan saja, permulakan dalam 5M. Ini teori-teori yang sering saya gunakan. Yang pertama adalah menguatkan ukhuwah Islam. Ukhuwah adalah persaudaraan yang sering disebut. Maka di sini memperkuat ukhuwah untuk pesantren. Berarti apa? Memperkuat ukhuwah Islamnya. Jadi silaturahim yang dibangun antar guru, antar ulama, antar kiai, antar santri, antar pengasuh, perannya luar biasa. Sehingga makin kuat yang namanya persaudaraan. Kalau saudara makin kuat, saling asah, asuh, dan asuh. Dan ini yang nanti akan menjadi pengikat bagi para kiai, para ulama. Jadi mudah, pemerintah itu mudah kalau ada sesuatu program, ada sesuatu yang protekal, ada kalau misalnya yang paham kanan, paham kiri, paham kanan itu radikalisme. Nah ini yang biasa dilakukan oleh polisi dan TNI. Apa itu paham radikalisme? Apa itu paham terorisme? Nah itu yang perlu peran FSBP ini sangat kuat sekali. Terus yang berikutnya adalah yang kedua, membangun solidaritas pesantren sebanten, bahkan se-Indonesia. Supaya apa? Supaya saling kebersamaan, supaya saling bahu-membahu. Banyak persoalan, banyak yang mendiskriminasi pesantren. Ada hal-hal, tapi dari 1000 mungkin 1, dari 100.000 mungkin 2. Tapi jangan dipukul rata. Persoalan-persoalan ada. Tadi kita sudah sampaikan. Ada aja yang tidak berkuat, tidak beretika. Nah ini yang memang harus dilakukan oleh FSBP bagaimana tidak terjadi di Banten. Itu harapannya. Terus berikutnya adalah saudara sekalian, yang ketiga adalah menambahkan keberkahan dari ilmu, inovasi, dan membentuk kurikulum keagamaan. Bagaimana orang-orang Banten ini bisa mengaji,
Banten ini bisa membaca Al-Quran, hafal. Orang Banten ini bisa melaksanakan rukun Islam, rukun iman dengan baik. Maka diperlukan yang namanya tadi ilmu, inovasi, dan juga memasukkan kurikulum di dalam. Ini yang saya berharap Dinas Pendidikan Provinsi Banten sering koordinasi dengan supaya pendidikan lokal supaya anak-anak kita beriman dan bertakwa. Coba bayangkan, kiai itu dapatnya banyak dari rakyat banyak. Dimyati jadi wakil gubernur pemerintah. 3 doa yang mustajab yang sangat kabul itu dari 3. 1 dari pemimpin yang ada. Nah, kalau saya ambil di pemimpin, maka doa saya mustajab. Kedua, dan kiai dapat lagi orang yang berilmu, terutama para kiai, para ahlul fuqaha, para ustadz dan ustadz. Yang ketiga dari fuqaha wal masakin. Nah, ini 3 ini sangat penting. Terus tadi kaitan dengan apa yang bisa membantu kita kalau kita tiada. Kita sudah sampaikan adalah amal jariah. Amal jariah itu dari pemimpin bisa. Khairun nas al-qawli. Yang kedua tadi kita sampaikan adalah ilmu, berarti kiai dapat. 3 anak soleh dan soleha. Kiai itu yang mencetak. Peran kiai sangat besar dibandingkan pemerintah. Tepuk tangan untuk maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, yang keempat adalah membangun kesadaran kolektif. Nah ini gunanya FSPP itu bagaimana mengatur supaya tidak terlalu monopoli, supaya kolektif dalam pembangunan yang ada di daerah. Nah, ini yang harus diatur sedemikian rupa sehingga FSPP masuk di dalam setiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka saya sangat ingin sekali FSPP selalu ada bersama wakil gubernur Banten. Tinggal apa programnya, tinggal apa harapannya, keinginannya, insya Allah kita akan prioritaskan untuk FSPP. Karena saya sudah melihat peran FSPP sangat besar. Apalagi di kepemimpinan FSPP ini presidium yang berubah-ubah setiap berapa tahun. Itu luar biasa ya. Ini hanya di organisasi ini hanya ada di FSPP, di organisasi keagamaan. Terus yang berikutnya adalah saudara sekalian, yang kelima adalah menjawab tantangan zaman. Ini tantangan zaman sekarang ini sangat berat sekali, apalagi dalam degradasi moral. Dengan adanya handphone, dengan adanya gadget, degradasi moral itu luar biasa. Anak kecil itu tiba-tiba ngomongnya anjing. Anak-anak kecil itu tiba-tiba ngomongnya kasar gitu. Siapa yang ngajari dia? Siapa yang ngajari itu? Kita bertanya-tanya, kita menyalahkan kita tahu dia lupa orang tuanya bahwa anak kecil itu pegang gaji. Di situ bahasanya setoloyo, ada ini, ada itu. Nah, inilah yang memang peran orang tua, peran guru, peran pondok pesantren sangat penting sekali. Kalau sudah degradasi moral, nah inilah yang harus kita mulai dari sekarang bagaimana mendidik anak-anak supaya berubah. Apalagi pendidikan moral Pancasila sudah hilang. Jadi itu diantaranya, dan saya senang bisa hadir di tengah FSPP silaturahim Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, dan mudah-mudahan FSPP terus bisa bergerak, terus datang inventarisir. Sudah dapat Pak taruh ya, dicek ya FSPP untuk IPA FSPP. Tapi
membantu. Kebetulan saya dapat gaji saya itu saya serahkan ke Basnas seluruhnya. Jadi dari saya saya dapat gaji saya serahkan seluruhnya. Ini yang halal. Terus saya juga dapat BPO, itu pun halal. BPO itu dapat semua gubernur, wakil gubernur itu dapat BPO dan cukup besar. Maka BPO hak saya sebagai wakil gubernur saya serahkan buat organisasi keagamaan. Itu makanya saya bantu ini sebesar untuk FSPP sebesar 10 juta rupiah. Terus dari mana Pak? Nah, mungkin ada yang mau nanti, tapi belum datang. Bapak biasanya di proyek, apalagi ada yang suap global, dengan tidak terjadi. Karena saya ingin Banten ini maju. Di Banten ini ada perubahan. Apa tidak sini? Pak Muslim tahu lah, karena sudah ada di data. Tahu persoalan-persoalan yang ada di Banten. Saya begitu masuk ke Provinsi Banten gimana? Ya Allah kayak gitu. Tapi enak jadi bapak, enak banget. Dibanding jadi bupati di Soleh. Enggak begini. Jadi bupati mana itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Ayo tuh di mana? Di Sumur, di mana deh? Langsung ke bupati, kalahkan bupati. Tapi jadi wakil koordinator, kayak kandung senang kayak. Kadang-kadang tak ada urusan itu. Koordinator aja di rumah itu ternyata menang. Kamu nyawakit di bawah tadi. Belum menyalon, cuma mungkin baik kan lo ya kawan Jokowi sudah Jokowi datang kan kalau sudah mungkin baik. Tapi takdir ternyata Kimbai lebih enak sekarang. Jadi kiai, jadi ketua PB, luar biasa. Kehormatan yang luar biasa. Jadi pejabat itu ada habisnya, nggak kekal, fana ini. Godaan dunia gitu. Nah saya maka begitu saya jadi wakil gubernur saya akan mengabdikan penuh. Saya akan curahkan seluruh tenaga pikiran termasuk harta saya untuk kemajuan. Jangan ngajak kalau zaman dulu main proyek saya. Ya jadi lebih begitu. Akhirnya di Istiqomah dulu. Begitu jadi pejabat di Istiqomah, kalau dulu mau brutal gitu ya. Dalam arti pokoknya enak untung lah sekali gitu. Nah, mertuanya ya saya bersama mertuanya beliau. Jadi sekarang udah jadi pejabat begini kita harus jaga dan jadikan Banten lebih maju lagi. Program untuk pendidikan sangat penting sekali. Maka ini pondok pesantren harus sangat berperan. Itu saja dan selamat melaksanakan rakor dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakor silaturahim FSPP Provinsi Banten resmi saya nyatakan dibuka. Dan Banten akan lebih baik lagi, Banten akan lebih maju. Memang perlu yang namanya program-program yang spektakuler, program-program yang progresif untuk Banten menjadi Banten yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.